Sambil sesuatu tek, terus di sini muncul, sampean terluka enggak? Kan enggak, pikirannya malah tenang. Terus salahnya di mana? Saya omanya nih dikatakan saya memasukkan sesuatu ke dalam degan. Kalaupun saya memasukkan di sini juga nggak ada salahnya, saya nggak merugikan kamu. Saya tidak melukai kamu. Ini semuanya di luar dari diri kamu, nggak ada salahnya. Jadi yang disalahkan tuh apa gitu loh. Makanya saya mau ketemu Masal ini bukan hanya dia minta pembuktian ke saya, tapi saya juga mau meminta pembuktian ke dia. Ketika dia menuduh saya menipu, yang saya tipu siapa? Alat buktinya mana? Dan saya melakukan penipuan di mana? 3 ini. Di mana saya melakukan penipuannya, kejadiannya, siapa korbannya, siapa orangnya, dan mana alat buktinya. Kan dia selalu gembar-gembor ingin melakukan pembuktian. Buktikan dulu dong apa yang kamu tuduhkan ke saya. Buktikan dulu apa yang kamu tuduhkan ke saya, sampai buktikan dulu. Nanti baru kalau sama sudah bisa membuktikan di mana tempatnya, siapa orang, yang mana alat buktinya, saya pun juga akan membuktikan. Kalau saya membuktikan, kamu harus menunjukkan orang yang terkena santet. Nggak mungkin kita mau menunjukkan orang yang tabrakan kalau nggak ada orang yang tabrakan. Kan mana, di mana letak orang tabrakannya, keluar darahnya, siapa korbannya, kan gitu baru ya. Seperti itu. Jadi ini memang harus dipahami secara kafah sih. Ketika seseorang, ini salahnya gini, backgroundnya seorang pesulap lalu mengomentari seorang paranormal atau seorang al-hikmah, kan nggak nyambung sayang. Ceritakan memang nggak nyambung, nggak ketemu. Ya nggak ketemu. Satunya tukang nyangkol mengomentari seorang alternatif, ya nggak nyambung. Satu biasa menggunakan trik, satu menggunakan doa, nyambung nggak? Nggak nyambung gitu loh. Satu urusannya ke dunia, yang satu urusannya ke Allah. Nah itu udah nggak nyambung semuanya gitu loh. Ya, mungkin kalau ngomong sama dia mungkin anggapannya sulap salah, ada orang nyata bang. Nggak beneran. Iya. Ini juga saya membawa ya, saya juga membawa, nanti saya tunjukkan. Ini ada seseorang yang di sini ini sudah di ronsen di rumah sakit. Ini pasien saya yang katanya saya melakukan penipuan. Di sini nih terlihat nih ada 27 paku di dalam tubuhnya. Satu, ada 20-an paku. Nih paku di dalam tubuhnya. Coba saya pengen tahu, katanya dia berpikir secara nalar. Bisa nggak ketika namanya dokter Sutomo enggak salah. Beliau menyatakan dari rumah sakit Iska ini kalau di dalam tubuhnya ada benda padat, ada pakunya. Coba saya pengen tahu pesulap merah nanti bisa nggak menunjukkan secara mendetil bagaimana caranya paku bisa masuk ke dalam tubuh orang. Ini ada paku di kepalanya, ada paku di perutnya, ada paku di kakinya. Terus ketika saya ruqyah keluar pakunya, setelah di ronsen ada ronsennya, sudah hilang semua. Coba saya pengen tahu si Marcel ini, pesulap merah ini, bisa nggak menjelaskan tentang apa yang dia sampaikan. Katanya benda paku itu nggak bisa masuk dalam. Ini ada foto ronsennya. Di sini dijelas ini ya, pakunya ini kelihatan nggak sayang pakunya? Kelihatan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini ada 8 paku. Dan di sini di keterangan dokter menyatakan nih, di dalam dokter menyatakan bahwa ada sebuah benda padat yang ada di dalam tubuhnya. Opositas berdensitas logam, ada logam di soft tissue area patang distal dikil 1 dan 2. Ini loh. Dokter aja menyatakan ada logam di dalam tubuhnya. Coba bagaimana ketika paku ada di leher, ada paku di bagian tengkorak, ada paku di bagian usus. Bagaimana? Ada paku di dalam kaki. Bagaimana si Marcel, pesulap merah, bisa menjelaskan apa yang ada di dalam foto ronsen ini? Foto ronsen ini sudah sangat jelas sekali ada paku-paku di dalam tubuhnya. Saya pengen beliau menjelaskan secara nalarnya. Nalarnya yang pintar kok. Ya, nalarnya yang kepinteran itu. Yang melebihi batas semua. Tidak semua hal yang goib itu bisa difikirkan dengan akal nalar. Karena yang goib itu hubungannya dengan keimanan. Keimanan itu dengan kepercayaan, keyakinan kita. Apa iya sama suruh membuktikan nanti surga neraka? Sama suruh membuktikan nanti akhirat itu bagaimana? Kalaupun diberitahu itu orang pilihan. Tapi itu juga bukan untuk dibuktikan, tapi untuk diyakini gitu loh. Kalau semua hal, saya takutnya begini sayang. Kalau semua hal difikirkan secara logika, orang nanti nggak beragama sayang. Kalau semua hal harus, makanya saya melawan, saya siap untuk dipenjara, saya siap untuk dibully.
biarkan saya dibully seorang se-Indonesia, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai semua orang nanti berpikir secara logika. Karena agama itu untuk diyakini. Takut saya kalau semuanya berpikir secara logika, orang nggak beragama, sayang. Ini yang harus dipikirkan. Jadi, Tuhannya harus nampak deh nanti. nah, ini bisa tambah parah lagi kan kalau begini. Dia percaya kalau Tuhannya nampak. Bu. Nah itu parah repot. Ini Tuhannya nggak kelihatan, jadi harus bisa dirasakan dengan hati. Bapak, tunjukkan di mana Tuhanmu, Dendi. Itu apa gendeng kamu? Kamu berasal dari mana? Coba kasih tahu saya. Itu gimana? Lah ini loh, terpaksa saya itu harus memberitahu, terpaksa saya itu harus frontal. Karena apa? Kalau semuanya di logika, nanti lama-lama orang tidak akan beragama. Kalau hanya semuanya berlogika. Ya memang saya pertama suka bangga lah dengan Marcel awalnya. Membongkar-bongkar perdukunan. Karena sama. Saya juga melawan perdukunan. Saya juga melawan dukun-dukun pengganda uang, dukun santet, dukun cabul. Tapi lama-lama kok berlawanan. Yang karena hanya sekedar popularitas. Ini tadi saya baru dapat telepon dari seseorang mengatakan bahwa sebenarnya Marcel itu datang juga bukan untuk pembuktian. Datang itu ya hanya ingin supaya viral aja. Dan ternyata memang ya viral. Tujuannya ingin memfitnah aja. Tujuannya satu, beliau itu ingin viral. Viral kan? Ingin viral, ingin terkenal. Makanya benar toh, setelah menyerang saya, beliau minta bantuan dukungan Kang Deddy. Kemarin sudah kelihatan panik, minta dukungan siapa? Pak Polisi. Sudah kelihatan panik beliau ini. Jadi beliau itu memang mencari dukungan dengan logikanya dia gitu loh. Tapi kan nggak semuanya bisa dilogikakan, kan gitu. Dilogikakan, adabnya itu bisa dilogikakan. Iya. Jadi masyarakat bisa memilih mana Iya. yang pakai adab sopan santun, mana Iya. yang kurang ajar. Iya. Mana yang nggak, mana yang adabnya Islami, mana yang sifatnya iblis. Siap. Nggak punya sopan santun. Kalau sakti, berilmu, Iya. iblis paling bagus. Iya. Tapi Iya. kalau yang beradab, ini iblis nggak punya. Iya. Jadi kalau yang datang nggak pakai adab, itu bukan manusia tapi iblis. Iya. Sebenarnya kan nggak ada manusia yang sakti, itu kan nggak ada. Karena semua manusia itu sama, hanya hamba. Ya, orang yang sakti itu ya yang sabar gitu loh, sabar dihina, sabar dicaci gitu. Terus suruh membuktikan kesaktian loh. Yang sakti itu siapa? Yang bilang dirinya sakti loh siapa? Wong saya selalu bilang kalau saya itu ya orang biasa, dimarahin istri aja saya takut kok bilang sakti. Iya. Yang bilang sakti itu loh siapa? Malam